Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi terakhir kita di akhir semester 1. Jadi buat anak-anak, mohon maaf karena untuk materi kita yang terakhir ini saya sangat-sangat terlambat untuk mengirimkannya dikarenakan ada suatu hal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang novel. Nah, pasti kalian sudah sering banget dengar novel atau bahkan banyak juga yang hobi untuk membaca novel atau mungkin membaca novel sekedar untuk mengisi waktu luang. Novel sendiri itu artinya adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa, di mana nanti di dalamnya terdapat unsur intrinsik dan juga ekstrinsik, dan karena novel ini ditulis dengan panjang sehingga novel biasanya mengubah nasib para pelaku atau tokohnya. Novel pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah katanya lebih dari 35.000 kata. Tidak usah dihitung, tetapi cukup dikira-kira saja, atau mungkin nanti di komputer atau di netbook kalian, di laptop, itu nanti biasanya di yang paling bawah itu sudah tertera berapa ribu kata yang sudah kalian tuliskan. Lalu yang kedua, mempunyai jumlah halaman minimal 100 halaman. Jadi karena novel ini ceritanya sangat panjang, jadi memang biasanya minimal itu terdiri dari 100 halaman. Kenapa 100 halaman? Karena nanti ketika kita membuat cerita dengan 100 halaman kemudian dijadikan sebuah buku, itu nanti masih tetap akan terlihat tipis. Jadi alangkah baiknya untuk novel itu lebih diperpanjang lagi untuk penulisan karakter atau pelakunya. Ciri yang ketiga yaitu novel bergantung pada pelaku dan mungkin bisa lebih dari satu pelaku. Jadi untuk novel tidak hanya tokohnya saja, tetapi seperti tema, kemudian latar, kemudian alur yang digunakan itu sangat kompleks. Jadi misalkan ketika kalian membaca novel tapi merasa kok ini menurutku temanya persahabatan dan percintaan ya, tetapi juga ke politik, itu bisa banget. Karena untuk novel sendiri, untuk unsur-unsur yang ada di dalamnya jumlahnya tidak terbatas. Lalu yang keempat, dalam novel biasanya lebih menyajikan satu impresi, efek, dan emosi. Jadi biasanya ketika kita membaca sebuah novel, kita akan turut larut dalam ceritanya tersebut. Dan nantinya biasanya secara tidak sadar kita akan memberikan emosi yang sama dengan apa yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu kita akan membahas tentang jenis-jenis novel. Yang pertama, berdasarkan nyata atau tidaknya sebuah cerita. Novel itu dibagi menjadi dua. Satu, ada novel fiksi. Itu adalah novel yang ceritanya itu tidak pernah terjadi atau hanya sekedar imajinasi. Contohnya seperti Harry Potter atau Twilight, atau mungkin kalau versi Indonesia itu Ganteng-Ganteng Serigala. Lalu yang kedua ada novel non-fiksi. Ini adalah novel yang menceritakan tentang hal-hal yang nyata yang sudah pernah terjadi. Biasanya yang ditulis dalam novel ini lebih ke seperti sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang. Contohnya seperti Laskar Pelangi atau mungkin 5 cm yang sudah pernah dialami sendiri oleh penulisnya. Kemudian kita akan membahas tentang jenis novel berdasarkan genrenya. Yang pertama ada novel romantik atau romantis. Itu adalah novel yang bercerita tentang sebuah kisah percintaan muda-mudi, seperti contohnya kayak Ayat-Ayat Cinta atau Kita Cinta dari SMU, atau yang versi sekarang itu ada Mariposa. Lalu yang kedua ada novel horor. Itu adalah novel yang mempunyai cerita tentang sesuatu yang seram atau menegangkan. Contohnya kayak misalkan Bangku Kosong atau Pocong atau film horor yang sekarang ini sedang hits di Indonesia bisa. Lalu yang ketiga itu ada novel misteri. Untuk novel misteri ini ceritanya lebih rumit karena dia biasanya menimbulkan rasa penasaran hingga akhir cerita
Dimana biasanya di sini dalam novel misteri itu ketika pembacanya membaca cerita tersebut, dia akan dituntut untuk berpikir bagaimana sih kira-kira cerita itu tadi. Lalu yang keempat ada novel komedi. Ini adalah novel yang mengandung unsur lucu atau humor. Jadi biasanya di sini untuk novel komedi itu lebih bersifat ke menghibur. Dan yang terakhir ada novel inspiratif. Untuk novel inspiratif ini sendiri biasanya ceritanya itu diharapkan bisa menginspirasi orang-orang atau pembaca. Jadi nanti pembaca bisa tertarik dan ikut, oh aku pengen seperti itu. Contohnya kayak Mary Riana, kemudian novel dari Negeri Lima Menara, atau mungkin yang lain. Nah, berdasarkan isi tokoh dan pangsa pasarnya, novel sendiri dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada Tenlit. Tenlit itu adalah sebuah novel yang dipasarkan dengan ini, apa itu namanya? Target marketingnya itu adalah remaja. Jadi novel ini biasanya menceritakan kisah remaja yang biasanya di sekolahan, kayak contohnya seperti ketua OSIS, lalu ABG seperti itu. Dialova. Yang kedua itu ada Ciklit. Itu adalah novel yang menceritakan tentang seputar kehidupan atau permasalahan yang dialami oleh seorang wanita muda. Nah, di sini contohnya seperti novel Miss Jutek atau Tespek. Jadi ceritanya itu memang mengisahkan tentang permasalahan yang dialami oleh seorang perempuan yang masih muda, masih sendiri. Lalu yang ketiga itu ada Songlit. Dari kata song itu artinya lagu. Jadi novel ini tuh ditulis berdasarkan sebuah lagu. Jadi terinspirasi dari sebuah lagu kemudian dijadikan sebuah tulisan. Terakhir ada novel dewasa. Novel ini tentu saja ini ditargetkan hanya bagi kaum dewasa atau orang dewasa pada umumnya yang menceritakan seputar percintaan, tetapi mengandung unsur yang sensual atau ke arah yang dewasa. Jadi buat kalian untuk jenis-jenis novel yang seperti ini tidak saya sarankan. Lalu kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam novel. Yang pertama ada unsur intrinsik, itu adalah unsur yang berada di dalam cerita. Yang pertama ada tema. Tema itu ide pokok atau gagasan utama. Kemudian yang kedua ada latar atau setting, di mana untuk latar atau setting sendiri dibagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur sendiri artinya adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Untuk novel, alur yang digunakan bisa beragam. Bisa menggunakan alur maju, di mana penulis itu menceritakan tokohnya mulai dari kecil sampai mungkin meninggal. Kemudian bisa juga menggunakan alur mundur. Alur mundur itu flashback. Jadi penulis itu menceritakan dari dia dewasa kemudian kembali lagi ke masa kecil atau kembali lagi ke masa lalu. Lalu bisa juga menggunakan alur campuran. Di sini perpaduan antara alur maju dan mundur. Jadi bisa menceritakan tentang masa kini, kemudian nanti kembali lagi ke masa lalu kembali lagi ke masa yang akan datang, bahkan sampai tokohnya meninggal atau menikah dan yang lainnya. Lalu yang keempat ada amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita. Kemudian yang kelima ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku, contohnya seperti Bima, Hendra, Risa. Kemudian untuk penokohan itu adalah watak atau sifatnya, contohnya seperti sombong, kemudian nanti egois, pemalu. Nah, untuk penokohan ini dibagi menjadi 3, ada protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang itu artinya adalah posisi penulis dalam sebuah cerita. Jika penulis itu ingin menjadi tokoh utama, jadi
dia harus menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu dengan menggunakan tokoh aku atau saya. Tetapi jika penulis ingin menjadi seorang pengamat, hanya menulis saja, mengamati, jadi dia harus menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana kalau menggunakan sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ia, dia, mereka, atau mungkin diganti dengan menggunakan nama-nama orang lain. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan di sini yang dimaksud adalah majas. Jadi mari kita flashback kembali ke materi majas yang tidak usah saya jelaskan di sini ya. Nah, untuk yang kedua, unsurnya itu ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar cerita. Yang pertama ada nilai-nilai. Nilai yang terkandung dalam sebuah novel itu ada nilai sosial, ada nilai moral, ada nilai pendidikan, kemudian ada nilai religi dan yang lainnya. Nanti bisa dibuka lagi catatannya di materi cerpen kelas 11 semester 2. Kemudian yang kedua ada latar belakang kehidupan pengarang. Jadi di sini kehidupan pengarang sebelumnya itu pasti berpengaruh dengan cerita yang disampaikan dalam ceritanya. Dan yang terakhir, situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Baik, ini tadi penjelasan kita tentang novel. Kalau memang ada yang belum paham bisa ditanyakan secara langsung ya. Terima kasih. Untuk tugasnya, silahkan kalian tulis berapa banyak novel yang sudah kalian baca, apa saja judulnya, siapa pengarangnya, dan berikan sedikit ringkasan cerita dari novel yang sudah kalian baca tersebut. Saya akhiri. Selamat belajar untuk mengerjakan penilaian akhir semester. Semoga nilai kalian memuaskan. Jangan lupa yang masih punya tanggungan tugas sama Bu Laili, harap segera diselesaikan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.